Mari kita membaca dua tempat ayat Alkitab yang tidak langsung bicarakan tentang frustrasi, tetapi bicarakan tentang jalan keluarnya yang sesungguhnya harus kita siapkan. Kita membaca Amsal Sulaiman pasal yang ketiga. Kita membaca bersama-sama ayat 5 sampai 8. Membaca bergiliran, pria 5, wanita 6 semua. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, atau terjemahan lain, engkau harus memandang kepada Tuhanmu dengan sungguh-sungguh konsentrasi seluruh jiwamu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, atau terjemahan lain, jangan bersandar kepada kepintaranmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, dan maka Dia akan meluruskan jalanmu. Atau terjemahan yang lain, di dalam segala sesuatu yang kau lakukan di dalam perjalananmu, tetap hanya mengaku Dia, dan Dia pasti akan menunjukkan jalanmu. Ayat ketujuh, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, atau janganlah engkau merasa dirimu berbijaksana, tetapi engkau harus takut kepada Tuhan dan meninggalkan segala kejahatan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara-saudara, di dalam terjemahan lain, maka ini akan menyembuhkan pusarmu dan akan juga memberikan lubrikasi kepada segala tulang-tulangmu. Mari kita berdoa sekali lagi. Berkatilah kami dan pimpinlah di dalam kebaktian ini, sehingga apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kalian, kita pernah dan tidak mungkin sering mempunyai perasaan yang tidak kita inginkan, yaitu putus asa, frustrasi. Seperti kita dipatahkan, patah semangat. Kita dipatahkan dengan sesuatu keinginan kita yang sangat lurus, yang kita sudah rencanakan lama, tapi akhirnya tidak terjadi. Saudara-saudara sekalian, pada waktu hal-hal seperti ini terjadi, itu kita merasa hidup tidak berarti. Hidup berarti kalau lancar. Kalau tidak lancar, mengapa mesti hidup di dalam dunia? Hidup berarti jikalau aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Tapi kalau kita tidak pernah bisa mencapai keinginan kita, mengapa hidup terus? Dan ini merupakan satu hal yang sering kita alami dalam hidup kita masing-masing. Psikologi mengatakan yang bikin manusia rasa arti hidup terus menerus boleh menunjang dia bereksistensi adalah sebab pengharapannya masih berada. Jikalau pengharapan sudah tidak ada, jikalau pengharapan sudah hilang dari hidup kita, kita tidak melihat hari depan. Kita tidak melihat ada sesuatu terang, cahaya untuk memimpin kita. Saudara-saudara sekalian, inilah bedanya manusia dengan binatang. Binatang hanya menyambung eksistensi dengan makanan, dengan seks, dua hal ini saja. Kalau dia boleh mendapatkan makanan, boleh cukup perutnya. Kalau dia boleh melampiaskan seks dengan sesuatu pasangannya, lalu dia sudah rasa hidup sudah boleh terus. Tetapi hidup manusia bukan demikian. Jikalau kita mempunyai makanan, tapi tidak mempunyai pengisian otak dan hati, kita tetap rasa kosong. Jikalau kita mempunyai seks, tapi tidak mempunyai cinta kasih, kita rasa tidak berarti. Itu sebab manusia bukan binatang. Manusia mempunyai nilai lebih daripada sekedar binatang. Manusia mempunyai seluruh bobot, substansi jiwa yang begitu anggun, begitu tinggi, begitu hormat, begitu mulia, yang tidak boleh kita bandingkan dengan binatang biasa.
Saudara sekalian, kita adalah makhluk yang dicipta menurut peta dan teladan Tuhan Allah. Ini kalimat yang begitu agung, kalimat yang begitu hormat, kalimat yang ditolak oleh ateisme, komunisme, sekularisme, liberalisme. Saudara-saudara, kita harus kembali mengenal manusia daripada titik tolak dari kalimat paling pertama, di mana Tuhan mengatakan, maka kita akan menciptakan manusia menurut peta dan teladan kita sendiri. Allah Tritunggal telah menciptakan manusia menurut peta teladan, rupa dan gambar Tuhan sendiri. Dari situ antropologi bisa didirikan. Dari situ pengenalan siapakah manusia boleh dipelajari. Dari situ kebenaran apa arti hidup manusia boleh mempunyai pondasi. Saudara-saudara sekalian, maka kita mengetahui, kalau saya rasa hidup tidak lancar, kalau rasa hidup saya tidak mencapai apa yang saya inginkan, hidup menjadi tidak berarti. Itu sudah mengandung bahwa engkau mempunyai sesuatu keinginan berdasarkan kebutuhan yang lebih daripada sekedar materi dan seks saja. Nah, itu berdasarkan daripada sesuatu konsep kesempurnaan. Konsep kesempurnaan bukan saja dimiliki oleh manusia. Konsep kesempurnaan berdasar daripada sesuatu kesempurnaan sebagai peta dan teladan. Aku adalah manusia. Manusia dicipta menurut Allah, peta dan teladan Allah. Dan diri Allah itu adalah dirinya kesempurnaan. Diri Allah adalah dirinya dari berkemutlakan. Itu sebab peta teladan Allah yang berada di diri saya menuntut saya untuk hidup mempunyai sesuatu ide kesempurnaan, ide kemutlakan. Ide kesempurnaan dan ide kemutlakan itu menjadi tuntutan biasanya kepada orang lain, tapi tidak kepada diri. Ini adalah akibat setelah jatuh dalam dosa. Kenapa engkau begini? Kenapa engkau tidak begini? Berarti engkau menuntut anakmu sempurna, kan? Berapa banyak ibu bapak memakai ukuran kesempurnaan untuk menuntut anaknya? Engkau mesti baik-baik, engkau tidak boleh nakal, engkau tidak boleh ini, tidak boleh ini. Minta dia sempurna. Tapi dengan kalimat-kalimat yang kau tuntut kepada anakmu, coba pikirkan. Waktu engkau kecil, engkau tidak pernah melakukan apa yang kau tuntut kepada anakmu. Berarti tuntutan kesempurnaan berdasarkan konsep kemutlakan yang ada pada dirimu. Itu bukan untuk dirimu, untuk orang lain. Tetapi di dalam pihak yang lain, kita sendiri mempunyai suatu keinginan dan kita anggap itu lumrah kalau saya dapat mendapatkan kesempurnaan dan kemutlakan tanpa perjuangan. Nah, ini ketidakadilan manusia. Kalau untuk engkau, saya tuntut engkau berjuang sampai mutlak. Kalau untuk saya paling baik, beli lotre langsung dapat. Manusia sebenarnya jahat luar biasa. Manusia tidak menuntut diri seperti menuntut orang lain. Manusia tidak memakai standar untuk mendisiplin diri seperti mendisiplin orang lain. Itu barang siapa bisa mengontrol diri, dia baru berhak mengontrol orang lain. Barang siapa bisa mendisiplin diri, baru hak dia bisa menuntut orang lain. Orang yang bisa menguasai diri, dia lebih berhak menguasai dunia dari mereka yang hanya mau menguasai orang lain, tapi tidak menguasai diri. Before you conquer others, conquer yourself. Kalau engkau bisa menaklukkan diri, engkau bisa menuntut diri, engkau bisa mendisiplin diri, maka engkau masih mempunyai alasan kalau engkau tuntut dari orang lain, bagaimana hidup dengan baik. Saudara-saudara sekalian, saya sudah pernah berkhotbah di sini mungkin 2 kali. Seorang anak umur 17 yang sangat ganteng, sangat pintar, akhirnya bunuh diri sebelum 2 jam papanya kembali ke rumahnya. Dia bunuh diri karena apa? Karena hari itu dia dapat angka ke-8 waktu dia lulus SMA. Dari kecil papa mamanya minta dia paling sedikit nomor 3 di seluruh kelas. Paling sedikit nomor 3. Jadi dia dapat nomor 1, nomor 2, nomor 2, nomor 3, nomor 1, nomor 3. Sampai pada tahun terakhir dia mendapatkan lapornya SMA nomor 8. Dia pulang di rumah, dia terlalu susah. Karena dari kecil itu dia janji sama papa paling sedikit nomor 3. Akhirnya dapat nomor 8. 2 jam sebelum papa pulang dari kantor, dia pakai tali menggantung diri mati. Hanya karena dia tidak bisa mencapai nomor 3. Menuntut mempunyai satu tujuan yang tinggi. Tak salah.
Ayah menuntut anak, anak menuntut diri, itu semua tidak salah. Tapi saudara-saudara, jikalau tidak mungkin mencapai apa yang dituntut, lalu bagaimana? Frustrasi, putus asa. Lalu putus asa mengakibatkan bunuh diri. Begitu. Berapa banyak orang salah langkah, salah keputusan, salah mengambil tindakan terakhir, keputusan membunuh diri hanya karena frustrasi dan putus asa. Dan putus asa dan frustrasi berdasarkan tuntutan yang salah. Tidak salah kita menuntut diri, tetapi tuntut diri dengan prinsip apa? Dengan standar apa? Lalu dengan kalau tidak mencapai, tindakan selanjutnya bagaimana? Saya berkali-kali berkata kepada rekan saya, side effect, side effect, side effect. Yang disebut side effect ada efek dampingan. Engkau kalau melihat surat kabar, semua advertensi itu hanya menguntungkan penjual. Tak pernah banyak-banyak memikirkan pembeli. Pakailah ini, nanti rambut akan bagus. Tapi sudah pakai, sesudah itu side effect-nya apa? Tidak pernah kasih tahu. Orang-orang advertensi, orang-orang yang bikin publikasi supaya orang boleh menerima, membeli, memperkayakan mereka. Sedikit yang memikirkan apa untung ruginya konsumen. Saya senang di Amerika ada Consumer Report. Yang disebut Consumer Report yaitu adalah majalah yang khusus memihak kepada konsumen. Jangan tertipu. Apa yang menjadi agenda akan menjadi itu semua advertisement yang begitu indah, yang menarik, memancing uangmu. Belakangnya apa? Harus semua mobil dinilai. Apa baiknya, apa lemahnya. Angkanya ditulis. Dan ada satu Consumer Report yang saya paling senang di Amerika. Tidak terima iklan. Jadi dia sendiri sama sekali tidak menerima iklan. Kalau sudah menerima iklan, dia akan bias. Dan betul-betul memikirkan konsumen itu dirugikan atau tidak. Ada satu company memberikan sesuatu laporan. Semua asuransi, company asuransi Amerika selama 130 tahun sudah mengambil uang berapa saya lupa, ratusan miliar daripada rakyat yang dikembalikan cuma berapa itu. Itu namanya berdagang. Kita mau dagang, kita mau untung boleh, tidak salah. Tetapi kalau lebih daripada sesuatu taraf, lebih dari satu standar, itu sudah menjadi sesuatu ketamakan yang ada unsur setanik. Ada unsur iblis untuk membuat manusia melebihi daripada seharusnya. Akhirnya mulai menjadikan dosa yang berada di masyarakat. Nah sekarang orang kalau dia dapat uang sebanyak mungkin, itu namanya berkat Tuhan. Itulah ajaran racun. Kalau engkau memberikan 1 juta, Tuhan nanti kembalikan 9 juta. Itu ajaran racun. Itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab mengatakan yang kau diberikan Tuhan, berilah berpuluh kembali kepada Tuhan. Tidak katakan kau beri 1 menjadi pancing, lalu Tuhan memberikan 9 kembali. Itu semua khotbah yang memutar balik, twisting the truth. Yang manipulate Alkitab, itu akan mendapatkan dosa double hukuman dari Tuhan. Stephen Tong telah memilih menjadi seorang pendeta yang dibenci oleh banyak orang. Tapi saya harus mengajar kamu kebenaran-kebenaran Alkitab. Sebenarnya apa yang Tuhan mau. Kalau tidak, saya hanya berjubah pendeta. Jiwanya setan. Saya boleh dibenci oleh semua pendeta. Saya tetap harus menjalankan apa yang Tuhan suruh saya khotbah. Saudara-saudara sekalian, kita boleh berpengharapan, kita boleh bermenuntut, kita boleh mempunyai sasaran, target. Tapi target kita yang tertinggi adalah Tuhan. Amin. Hei, jawab. Target kita adalah Tuhan. Target kita bukan uang. Target kita adalah surga yang kekal. Target kita adalah kebenaran yang tidak berubah. Target kita bukan ambisi saya mencapai apa. Saudara-saudara sekalian. Mengapa frustrasi? Mengapa putus asa? Karena asalnya putus. Mengapa putus asa? Karena terlalu banyak asa. Asa yang tidak ada asalnya berdasarkan fondasi daripada kebenaran Tuhan. Saudara-saudara sekalian, siapa sih tidak mempunyai konsep kesempurnaan? Alangkah baiknya kalau saya mempunyai rumah yang gini, mempunyai mobil gini, mempunyai ini, saya mempunyai target kesempurnaan. Semua orang ada, saya ada. Apalagi saya seorang yang sangat mengerti apa yang disebut mutu yang tinggi.
Saya sangat sabar melihat. Kalau saya lihat bangunan ini jelek, itu jelek, ini sudahlah ampuni. Setiap orang tidak sama. Tapi ada target, ada tuntutan, ada ide yang tertinggi, angan-angan cita-cita tertinggi, itu semua orang ada. Itu lumrah. Karena kita dicipta menurut peta dan teladan Allah. Orang yang apapun puas. Saya tak tahu bedanya apa sama babi. Coba babi bawa ke istana, bawa ke kakus, sama, bagi dia sama. Ini puas, itu puas, semua puas. Orang itu bedanya apa sama babi, saya tidak ngerti. Bisa tidak puas, bisa mulai mengkritik, bisa mau lebih baik. Itulah manusia. Manusia semua mempunyai keinginan lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Manusia mempunyai satu tuntutan, mempunyai satu standar, mempunyai satu penilaian. Itu semua adalah peta teladan Allah. Maafkan ya, termasuk teologi reform. Waktu menjelaskan peta teladan Allah terlalu sempit dan masih terlalu dangkal. Tetapi jauh lebih baik dari teologi lain. Teologi yang lain selain teologi reform hampir tidak memberikan penjelasan peta teladan Allah yang begitu indah seperti teologi reform. Tapi bagi saya masih kurang. Alkitab masih mengajar banyak hal yang belum digali, belum dinyatakan oleh tradisi-tradisi reform yang kadang-kadang sudah muncul di dalam khotbah yang saya sampaikan di sini. Manusia mempunyai konsep kesempurnaan. Ini salah satu aspek dari peta teladan Allah yang tak pernah dibicarakan oleh tradisi teologi sistematis. Saudara-saudara, dari konsep kesempurnaan menjadi tuntutan. Dari tuntutan itu menyatakan ide, menjadi cita-cita, menjadi satu sasaran. Paulus berkata, aku tidak menganggap diri sudah sempurna. Aku tidak menganggap diri sudah memperoleh. Jadi dia tidak puas. Tidak puas itu lumrah. Tidak puas berdasarkan konsep kesempurnaan. Paulus sendiri yang begitu sempurna. Dia mengatakan, aku tidak rasa diri sudah sempurna. Aku tidak menganggap diri sudah memperoleh. Nah, inilah satu sikap yang benar. Tetapi dia mengatakan, aku hanya menuju kepada sasaranku, yaitu Kristus. Christ is my target. Kristus itu targetku. Supaya aku berusaha mendapatkan sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Karena dia sudah memanggil aku dari atas. Supaya aku lebih mendapat. Jadi tidak salah mempunyai target. Mempunyai ambisi tidak salah. Yesus tidak pernah mengatakan, tidak boleh engkau mempunyai ambisi. Yesus tidak pernah mengatakan, tidak boleh engkau ingin menjadi besar. Silakan. Silakan ingin menjadi besar. Tapi jikalau engkau ingin menjadi besar, jadilah hamba daripada orang lain dulu. Nah itu, saudara-saudara. Boleh berambisi? Boleh. Bagaimana mencapai ambisi? Menjadi pelayan. Menjadi hamba. Menolong orang lain. Rendahkan diri dulu. Maunya, tidak usah bayar harga. Langsung loncat menjadi raja. Tak mungkin. Tak mungkin. Saudara-saudara, saya bisa memimpin kebaktian besar. Dan banyak pemuda langsung ingin seperti itu. Padahal saya mulai daripada di pinggir jalan. Membagi traktat. Itu mau dilakukan. Pemuda-pemuda yang mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Mau lakukan itu dulu dah. Sesudah itu kalau diberikan kesempatan. Memimpin kebaktian besar. Berani naik. Dan saya tidak pernah minta. Tidak pernah minta naik mimbar satu kali. Setiap kali saya naik mimbar pimpin kebaktian Tuhan. Karena sudah datang mereka yang minta, bukan saya. Saudara-saudara sekalian, mari kita pikirkan berambisi. Tidak salah. Alkitab tak pernah melarang manusia berambisi. Alkitab tak pernah mengatakan tidak boleh mempunyai sasaran. Harus ada. Maka kau berambisi, berencana untuk maju, silakan. Anak-anak petani ingin masuk Harvard University, boleh. Keinginan itu tidak salah. Tetapi kalau tidak sampai, bagaimana? Tetapi waktu tengah jalan dapat kesulitan, bagaimana? Tetapi caranya apa masuk ke situ? Caranya saya sukses, kamu yang bayar. Nah, itu cara perampok. Sudah. Banyak orang maunya, gua kerjakan segala sesuatu, lu yang bayar. Kamu yang kerja setengah mati, kamu bayar, saya yang sukses. Itu jiwa perampok, tidak benar. Maka mari kita mengimbangkan pikiran yang bersasaran dan bagaimana membayar harga untuk seimbang. Sehingga di tengah-tengah jalan kita mengetahui bagaimana menghadapi si kuda liar yang berada di jiwaku.
Di dalam diri kita semua ada kuda liarnya, kuda liar. Semaunya sendiri lari secepatnya, tidak mau dikekang, tidak mau dibantah. Kalau ada seorang pemuda merasa, saya rasa di sini terlalu diikat, terlalu terbatas. Saya akan menjawab, engkau biasa terlalu liar. Barang siapa bicara satu kalimat sama saya begitu lihat saya bisa kasih kalimat yang lain untuk menyatakan penyakitnya di mana. Di sini saya rasa tidak bebas, silakan keluar. Karena engkau maunya liar di luar. Di sini tidak bebas. Tidak ada kereta api yang boleh sesama mungkin ke kanan ke kiri. Harus cepat pelan di dalam rel. Amin. Kereta api yang mengatakan saya mau cepat, silakan. Mau pelan, silakan. Mau kanan, tidak bisa. Mau kiri, tidak bisa. Ada kereta api yang lenggak-lenggok? Bisa merubah kecepatan, tapi harus di rel. Saya di sini rasa terlalu kekang. Anak mahasiswa sekolah teologi. Saya rasa tidak bebas. Saya tanya, you memang dipanggil untuk bebas seperti itu? Engkau di luar sudah terlalu liar. Sekarang baru disiplin sedikit sudah tidak tahan. Saya rasa kurang diperhatikan. Saya tanya, engkau dipanggil untuk diperhatikan atau dipanggil untuk memperhatikan? Jikalau seorang mau jadi hamba Tuhan, itu rasa kurang diperhatikan. Sudah tidak layak menjadi hamba Tuhan. Karena dia dipanggil untuk memperhatikan, bukan dipanggil untuk diperhatikan. Waduh, begitu susah. Memang begitu susah. Saudara-saudara, jadi orang Kristen bukan menjadi orang yang tidak kerja apa-apa naik limusin ke surga. Jadi orang Kristen adalah jadi orang yang rela menyangkal diri, rela memikul salib lalu mengikut Yesus Kristus. Melihat bagaimana dia lahir di palungan, bagaimana dia paku di atas salib. Itu namanya Kristen. Frustrasi. Saudara-saudara, kita frustrasi dengan sebab apa? Kita putus asa dengan apa? Karena kita mempunyai pengharapan. Nah, saya sudah uraikan, mempunyai pengharapan, mempunyai sasaran, mempunyai target, mempunyai tujuan yang tinggi berdasarkan konsep kesempurnaan. Itu lumrah. Itu benar. Itu wajar. Itu tidak salah. Kita mempunyai target. Siapa tidak ada target? Tapi saudara-saudara, kita kalau kecewa karena apa? Justru karena kita kecewa karena kita mempunyai target yang terlampau tinggi dan tidak praktis. Nah, ini pertama. Mengapa mempunyai target yang begitu tinggi? Karena peta teladan Allah. Kenapa dikatakan terlalu tinggi? Karena you lupa you sudah adalah hasil keturunan dari orang yang jatuh di dalam dosa. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, mempunyai target tinggi tidak salah. Tapi harus mengaku engkau adalah orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga target yang tinggi dan fakta yang kejam ini harus diseimbangkan di dalam persiapan psikologimu. Psychological preparation. Engkau sedia. Saya mempunyai target, tapi saya adalah orang yang begini. Di dalam target dan orang yang begini rendahnya, saya ini harus mengetahui bagaimana menemukan keharmonisan itu. Belajar. Siapa tidak suka menikah dengan orang yang cantik? Semua mau. Perempuan ingin menikah dengan orang yang ganteng luar biasa. Pria ingin dengan wanita yang cantik luar biasa. Tapi coba kaca dulu. Dirimu modelnya apa? Engkau bilang saya sudah kaca modelnya bagus kok. Engkau memperindah modelmu waktu engkau lihat kaca. Begitu lihat kaca engkau lihat dirimu bagus sekali. Biar orang lain yang nilai juga didengar. Kira-kira bagaimana? Nah, di situ saudara-saudara, kalau orang yang betul-betul jelek, ya, tetapi menginginkan yang paling cantik, bisa dapat itu anugerah Tuhan luar biasa. Karena apa? Tuhan telah memberikan wanita itu matanya tidak ada penilaian. Sehingga dia engkau kok ganteng sekali. Ya, itu puji Tuhan. Itu jarang, tapi ada. Harap terjadi padamu gitu saja. Saudara-saudara, ada orang yang bukan main cantiknya, nikah sama yang jeleknya luar biasa. Karena apa? Standarnya itu bukan estatis. Standarnya itu 0. Berapa 000 di bank itu yang standar. Nah, kalau saudara mempunyai frustrasi berdasarkan sesuatu sasaran yang salah, saudara itu mempermainkan diri. Maka anak-anak muda yang saling mengasihi akhirnya menikah.
itu kebanyakan mempunyai kemurnian, kejujuran, ketulusan, keikhlasan yang harus dihormati. Saudara, hormatilah istrimu, hormati suamimu, karena masih muda, masih tidak tahu apa-apa. Mereka sudah menikah sama kamu. Dia sudah memilih kamu karena apa? Karena dia masih tidak tahu apa-apa. Tapi orang sudah kaya sekali terus pilih jodoh. Lalu yang datang banyak. Mereka itu mau apa? Maunya orangnya atau uangnya tidak tahu. Jikalau aku orang kaya, ada satu syair. Waktu saya baca, saya masih umur 16. Saya kaget. Jika aku orang kaya, tak pernah aku mengetahui rasanya roti itu manisnya sampai di mana. Kalau itu memang roti yang saya beli dengan hasil uang kerja setengah mati. Maksudnya kalau saya kerja setengah mati dapat uang lalu beli roti, baru saya rasakan roti itu manis. Tapi kalau saya, Papa, kasih 1 juta, lalu beli roti, tidak tahu manisnya di mana. Kalau aku orang kaya, aku tidak pernah tahu rasanya ikan yang dipancing sendiri, goreng sendiri, itu berapa seger. Kalau aku orang kaya, aku tidak tahu pacarku cinta aku karena aku atau karena uangku. Itu ada kelabuan yang banyak. Nah, saudara-saudara sekalian, jikalau engkau mempunyai sasaran yang digeser, sasaran bukan berdasarkan mutlakan yang sungguh-sungguh ide yang ikhlas, sasaran yang sudah dicemari oleh dunia materi, dunia keuangan, dunia kekayaan. Engkau mempermainkan diri, engkau menjual diri, engkau memkompromikan diri. Berarti hidupmu tidak bernilai. Orang menjadi frustrasi, orang menjadi putus asa karena apa? Orang menjadi putus asa frustrasi karena mempunyai ide yang terlalu tinggi tapi tidak memikirkan fakta yang sangat rendah. Saya kadang-kadang bersyukur kepada Tuhan. Waktu kecil saya terlalu minder. Seharusnya tidak perlu minder. Tetapi saya minder sekali. Karena mama saya itu entah sadar entah tidak sadar menanam keminderan dalam hati saya. Engkau tidak ada ayah. Engkau anak yang tidak ada papa. Engkau piatu. Engkau adalah seorang yang tidak boleh banding sama orang lain. Kenapa dia boleh beli itu, saya tidak bisa? Dia tidak usah takut karena dia ada apa-apa, kamu tidak ada. Saudara mau percaya, tidak pernah saya main satu boneka, tidak pernah saya main satu mainan. Seumur hidup mainan satu-satunya yang saya beli itu umur 11, satu mobil kayu. Lalu main apa? Main kertas, lempit-lempit, bikin sendiri, main gambar. Umur 10 saya gambar di atas satu kayu. Coretan-coretan, putih hitam. Itu jadi piano saya pertama yang tidak bersuara. Saudara-saudara. Tetapi saya sekarang tidak usah minder. Dulu saya minder sekali. Sekarang saya bisa bikin lagu di dalam 2 menit satu lagu. Atas piano langsung bikin. Saya bisa kompos, saya bisa kondak, saya bisa mengajar filsafat. Karena akhirnya saya menuntut terus sampai bagaimana membentuk diri sampai jadi. Dengan sasaran yang tinggi, tak salah. Tapi sasaran tinggi saya tidak mempunyai kemungkinan mencapainya dengan sesuatu ambisi yang tidak beres. Saya tidak mungkin beruang untuk pergi ke luar negeri belajar. Tidak mungkin saya belajar melalui privat dengan bayar harga yang mahal. Semua tidak mungkin. Satu-satunya kemungkinan baca. Lalu belajar sendiri. Autodidak. Saudara-saudara. Tuhan tidak memutuskan jalanan bagi orang yang sungguh-sungguh berniat maju. Tetapi Tuhan tidak juga memberikan jalan yang lancar kepada mereka yang taunya hanya menuntut sebesar-besarnya tanpa mengetahui berapa modal yang seharusnya dia miliki di dalam berkorban. Orang yang tidak mau berkorban hanya mau sukses, hanya mau terima jadi saja. Itu tidak diberkati oleh Tuhan. Itu sebab kalau engkau frustrasi, pikir frustrasi sebab apa? Frustrasi pertama karena mempunyai ambisi yang kelebihan. Mempunyai sasaran yang tidak disejajarkan dengan kemampuan. Ambition and ability. No harmony. Tidak ada keharmonisan antara ambisi dan abilitas. Nah, ini cilaka sekali. Semua pemuda silakan berambisi. Tapi semua pemuda silakan menilai akan ability-mu sampai di mana. Kedua, mengapa kita putus asa dan frustrasi? Kita putus asa, kita frustrasi karena kita mempunyai konsep ilahi yang
dicemarkan dan didistorsi. Dan di dalam hal ini saya tidak banyak mencela kamu, saya mencela pengkhotbah yang tidak bertanggung jawab. Kalau pendeta-pendeta memberikan pengajaran tentang Allah yang tidak beres, akhirnya mengakibatkan engkau terus mempunyai sesuatu sasaran yang tinggi, mengharapkan sesuatu dari Tuhan Allah. Tetapi itulah ajaran yang bukan dari Tuhan sendiri. Akibatnya engkau pasti putus asa, dan engkau menjadi orang yang begitu frustrasi. Dan saat itu engkau akan mencela Tuhan. Saudara-saudara, mengapa manusia kecewa terhadap Tuhan? Mengapa manusia mencela Tuhan? Karena dia anggap Tuhan tidak menepatkan janji. Dia menganggap Tuhan tidak memberikan apa yang dia inginkan. Tetapi kenapa Tuhan harus memberikan apa yang diinginkan? Kenapa Tuhan harus mendapatkan so-called janji yang disebut janji? Kenapa? Iya toh, Tuhan kan setia. Tuhan sudah janji. Janji apa? Waktu engkau korek-korek, dia mengatakan Tuhan janji ini. Sebenarnya itu bukan janji Tuhan, itu janji pendeta yang memalsukan nama Tuhan. Misalnya tadi saya katakan, berilah 1 juta, Tuhan akan kembalikan 9 juta. Nah saudara, kalimat yang salah, yang mengandung racun itu akan mengakibatkan orang yang dengar kira itu firman Tuhan. Tetapi kalau itu bukan firman Tuhan, Tuhan tidak bertanggung jawab. Tuhan hanya bertanggung jawab atas apa yang Tuhan katakan. Tuhan tidak akan bertanggung jawab apa yang Tuhan tidak katakan. Kalau yang dikatakan itu adalah hal salah mengerti dari Alkitab. Ada hal interpretasi yang sembarangan daripada seorang hamba Tuhan. So-called yang disebut hamba Tuhan. Akibatnya Tuhan mengatakan silakan. You berani ngomong gini, you tanggung jawab. Saya tidak katakan itu, saya tidak bertanggung jawab. Maka engkau masuk gereja yang salah, dengar khotbah yang salah, engkau akan dirugikan seumur hidup, bahkan sampai selama-lamanya. Katanya Tuhan Maha Kuasa, kok begitu? Saya mau tanya, bagaimana menjelaskan Maha Kuasa? Maha Kuasa itu apapun bisa dong, baru Maha Kuasa. Siapa kasih tahu? Maha Kuasa diterjemahkan begini. Kalau Maha Kuasa berarti apapun harus bisa. Saya minta apapun dia harus kerjakan. Itu ada pembantu yang paling mengikuti kesenanganmu. Itu bukan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa, kerjakan ini, kerjakan itu, kerjakan itu. Tuhan Maha Kuasa tapi dikuasai kamu toh. Ya toh? Katanya Maha Kuasa, tapi you suruh apa dia kerjakan? Dia pembantu yang paling menyenangkan kamu. Itu bukan Maha Kuasa. Maha Kuasa berarti kalau dia tidak mau kerjakan, you mesti diam. Kalau dia tidak menyembuhkan, engkau mesti taat. Itu namanya Maha Kuasa. Karena dia berkuasa menyembuhkan. Jika berhak tidak menyembuhkan, itu Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa Tuhan itu dimengerti, dituntut sebagai harus kerjakan apapun yang saya minta. Maka saya berkata kepadamu, Alkitab melawan definisi itu. Kapan? Alkitab mengatakan Allah tidak bisa bohong. Betul gak? Allah tidak menyesal. Allah tidak bohong. Allah tidak memungkiri diri. Allah tidak berbuat jahat. Dia tidak menganggap terang itu gelap, gelap itu terang. Ini semua Alkitab. Dan mengenai Allah tidak menyesal dari Alkitab. Kenapa Alkitab juga mengatakan Allah menyesal? Nah ini bukan hari ini. Saya tidak menjawab pada hari ini. Itu sangat perlu kira-kira 20 menit. Semua itu ada jawaban di Alkitab. Tetapi Allah tidak menyesal. Ini muncul di dalam kalimat Samuel kepada Saul. Allah yang tidak menyesal mengatakan hari ini dia menyesal menjadikan engkau raja. Nah saya tidak bicara tentang hal itu. Karena bukan tema ini. Nah Allah tidak memungkiri janji. Allah tidak memungkiri diri. Allah tidak menjadikan gelap itu terang, terang itu gelap. Yesaya. Maka dari ayat-ayat tadi tersebut memberikan indikasi Allah bukan seperti apa yang kau pikirkan Maha Kuasa. Tetapi Allah itu Maha Kuasa. Tetap dia Maha Kuasa. Yang disebut Maha Kuasa itu berarti semua kuasa kebajikan berasal dari Allah. Semua. Semua kuasa. Semua. 1, 2, 3. Nah itu arti sesungguhnya. Semua kuasa kebajikan berasal dari Allah. Tidak ada satu kuasa kebajikan yang tidak berasal dari Allah. Itu namanya Allah Maha Kuasa. Tetapi Allah yang Maha Kuasa kalau dia mau menghentikan anugerah, dia berkuasa. Dia mau menjadikan orang keras hatinya, dia berkuasa.
Dia mengeraskan hati daripada Firaun. Allah melarang Paulus dengan Roh Kudusnya pergi mengabar Injil di Bitinia. Allah memimpin Yesus dengan Roh Kudusnya. Yesus dipimpin ke padang belantara ketemu setan. Ini semua maha kuasa Tuhan. Maha kuasa Tuhan jangan dimengerti adalah untuk mengisi ambisimu yang memerintahnya semau dewi. Itu bukan maha kuasa Allah. Sudah. Kalau engkau mempunyai konsep Allah maha kuasa, maka aku minta apapun pasti beri. Ajaran yang salah daripada orang-orang tidak bertanggung jawab. Doalah demi nama Yesus, apapun akan diberikan. Doalah, minta mobil apa, warna apa, tahun apa, model apa, sisi berapa sampai nomor berapa, akan diberikan. Ajaran seperti itu begitu daya tarik besar, sehingga seluruh dia orang pergi. Di situ ada nabi. Saya pada waktu keadaan kepala Indonesia mau diapain dengan ajaran-ajaran begitu bahaya. Itu tidak di Alkitab, tetapi seperti ada. Karena Alkitab bukankah mengatakan, doalah demi namaku, apapun saja kau minta, Tuhan akan berikan kepadamu. Ini kalimat Yesus kok. Kalau saya minta ini, minta itu, demi nama Yesus, asal demi nama Yesus pasti diberikan. Tak salah kok, ini menurut Alkitab. Salah. Salahnya di mana? Demi nama Yesus. Itu berarti apa? Hanya disetujui oleh Tuhan, namanya demi nama Yesus. Kau berani nggak? Sekarang buka cek pakai nama saya. Berani nggak? Engkau demi namaku minta berapa saja akan diberikan daripada bank. Kalimat ini artinya apa? Demi namaku harus aku yang tanda tangan, betul nggak? Itu demi namaku. Kenapa pendeta-pendeta tidak menjelaskan? Mereka sendiri nggak ngerti. Mereka caranya letterlak. Saudara-saudara, kalau bendahara gereja itu mentandatangani sesuatu, itu hanya diakui oleh bank dengan sesuatu yang dijanjikan. Siapa tanda tangan, siapa boleh ambil uang. Dan waktu dia tanda tangan itu namanya demi namaku. Saya berdoa kepada Tuhan Allah, saya minta satu kapal terbang. Stephen Tong pergi ke Singapura, ke sini sana, tidak usah antri, langsung berangkat. Tuhan kasih saya kapal terbang. Boleh kan? Untuk pekerjaan Tuhan kok. Saya pakai kapal terbang, sama orang dagang pakai kapal terbang. Siarannya cukup mana? Saya dong. Saya mengabarkan Injil kok. Mereka cuma cari duit, betul nggak? Ya, saya berhak dong berdoa. Demi namaku, engkau minta apa sama Tuhan pasti diberikan. Kalau gini saya minta Tuhan kasih saya satu Falcon atau satu kapal terbang pribadi, lalu kasih saya satu pilot pribadi. Boleh nggak? Boleh saja minta. Tapi perlu nggak? Tidak perlu. Karena apa? Karena saya bisa melakukan ini dengan uang lebih sedikit, lalu mengerjakan pekerjaan Tuhan lebih banyak. Tidak perlu. Demi namamu pasti diberikan. Ini janji Yesus Kristus. Nah, konsep-konsep salah mengenai Tuhan Allah yang sudah ditanam mengakibatkan engkau akhirnya tidak bisa mencapai apa yang kau inginkan. Engkau bilang, Tuhan mengecewakan saya. Nah, mungkin Tuhan bertobat karena dia mengecewakan kamu. Pendeta yang memberikan konsep salah yang harus bertobat dan dipukul oleh Tuhan. Karena dia telah mengajar bukan kebenaran. Saudara-saudara, mengapa frustrasi? Mengapa putus asa? Putus asanya kepada Tuhan lagi. Kenapa? Karena konsep ilahi, the doctrine of God, salah. Kita harus memupuk kebenaran yang kita ngerti melalui mengerti firman Tuhan sejati. Dengan pengertian yang sejati kepada firman Tuhan yang sejati, melalui tafsiran yang sejati, dengan pendeta yang betul-betul mengabarkan Injil secara motivasi sejati, dipanggil Tuhan sejati, baru engkau mulai bertumbuh. Kalau tidak, engkau bertumbuh di atas fondasi yang salah. Engkau berada di dalam hidup gerejawi yang berdasarkan pengertian Tuhan Allah yang salah. Akibatnya, engkau menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun. Engkau menjadi makin lama, makin kecewa terhadap Tuhan. Karena konsep dasar salah. Ketiga, mengapakah kita frustrasi? Masih ingat sebabnya? Pertama, karena berambisi salah. Kedua, berkonsep ilahi salah. Ketiga, engkau frustrasi karena engkau terlalu percaya kepada manusia.
Saudara-saudara, manusia itu manusia. Manusia itu bukan Allah. Jangan terlalu percaya sama manusia. Biarpun dia bosmu, biarpun dia suamimu, istrimu. Saudara-saudara, dia adalah manusia yang tidak mampu 100% melakukan apa yang dia janjikan. Manusia suka janji sama orang lain. Dan janji itu kalau tidak dibubuhi dengan dua unsur. Pertama, kejujuran, dan kedua, kemampuan. Itu janji akan menjadi kosong. Sekali lagi, kalau ada orang janji sama kita, kita senang sekali. Janji itu harus diukur dengan dua hal. Pertama, jujur enggak dia yang berjanji. Kedua, dia mampu enggak. Yang jujur berjanji tidak mampu, akhirnya tidak jadi. Yang mampu tetapi tidak jujur juga tidak jadi. Karena dia berjanji dengan menipu. Berjanji hanya memikirkan dia punya profit, dia punya keuntungan. Bukan berjanji berdasarkan profitmu. Itu sebab kita harus hati-hati dalam bergaul. Berbijaksanalah bergaul dengan orang di luar Alkitab. Be wise. Saudara-saudara, be wise. Harus berbijaksana. Kalau engkau tidak mempunyai kecerdasan, mempunyai hidup kebijakan, engkau tidak bijaksana. Engkau sembarangan bergabung sama orang lain. Sembarangan menerima janji. Saudara akan kecewa luar biasa. Akan putus asa. Jadi dengan memerlukan jangka waktu yang lebih panjang untuk mengetahui orang itu benar-benar jujur atau tidak. Hatinya baik atau tidak. Rejiu jian ren xin, lu yao zi ma li. Sekali lagi. Kalau waktu tidak panjang, tidak tahu hati orang itu benarnya sampai di mana. Kalau jalan kurang panjang, tidak tahu tenaga kuda itu tahan sampai di mana. Pada bulan lari, cepat gampang, pelan-pelan terus loyo. Sudah. Permulaan kawan, aduh senyumnya, manisnya, baiknya. Orang yang terlalu dekat sama kamu, permulaan langsung manisnya seperti madu, bahaya. Baru bergaul langsung manis seperti madu, bahaya semua. 1, 2, 3. Baru bergaul langsung manis seperti madu, bahaya. 君子之交淡如水，小人之交甜若梨。Mau ikut? Konghucu berkata, pergaulan antara orang kecil manisnya seperti semacam arak yang sangat manis. Tetapi pergaulan antara gentleman dengan gentleman, tawarnya seperti air. Air ini apa rasanya? Nggak manis, nggak enak, nggak ada rasanya. Tapi siapa yang sudah bosan minum air, angkat tangan. Kuburan sedang menunggu kamu. Cara bisa bertahan pergaulan satu dengan yang lain adalah tawarnya seperti air. Itulah yang paling tahan. Itulah yang paling sungguh. Orang yang terlalu manis menjanji engkau ada kalimat yang enak-enak. Apalagi laki-laki kalau sudah mencintai seorang perempuan, engkau wanita tercantik di dunia. Wah, ini yang saya tunggu. Karena apa? Paling cantik. Nah, itu ide, itu mutlak, itu sempurna. Nah, saya tuntut saya sempurna. Sekarang ketemu orang yang betul-betul mengenal cantiknya saya, orang lain tidak kenal. Saya terus dikatakan ibuku jelek, dikatakan orang lain jelek. Ini ketemu satu, kau paling cantik di dunia. Mereka langsung kira itulah your prince. Itulah pangeran naik kuda putih yang datang sedang melamar kamu. Baru tahu dia 1 hari ngomong kalimat yang sama 5 kepada perempuan-perempuan yang lain juga. Nah, saudara-saudara, kalimat yang terlalu manis jangan didengar. Kesungguhan itu yang penting. Jadi kita belajar satu hal seumur hidup, suka dengar kalimat yang benar, tidak suka dengar kalimat yang enak. Semua suka mendengar kalimat yang benar, bukan suka mendengar kalimat yang enak. Kalimat yang enak tapi tidak benar, tidak bernilai. Kalimat yang benar tapi tidak enak harus didengar. Baru engkau orang bijaksana. Selain kejujuran dia, kemampuan dia. Kalau dia saya mau tapi tidak kemampuan, itu membuat engkau frustrasi. Jadi kita frustrasi, kita putus asa karena janji-janji orang yang tidak jujur atau tidak mampu. Kalau dia jujur tapi tidak mampu masih bisa diampuni. Tapi dia kalau mampu tapi tidak jujur harus dikutuk,
Karena itu penipuan. Itu adalah satu tindakan seperti setan. Saudara sekalian. Keempat, kita putus asa dan kita frustrasi karena apa? Karena overconfident. Nah saudara-saudara, ini penyakit besar. Pada waktu manusia overconfident, menganggap diri lebih daripada seharusnya, dia akan memasang sesuatu jerat untuk hari depan sendiri. Kalau overconfident, pada satu hari engkau akan merugikan dirimu sendiri. Karena engkau memasang sasaran terlalu banyak. Akibatnya engkau tidak bisa sampai, engkau frustrasi. Itulah frustrasi yang tidak perlu dialami. Itulah putus asa yang tidak perlu engkau rasakan. Karena engkau tidak perlu begitu. Saya tidak berarti saya mencegah atau saya menghentikan ambisi yang benar dari seseorang. Tidak. Tapi saya harus melihat keseimbangan antara jiwa ambisi dan jiwa psikologi yang tahan atau tidak. Dan saya harap ini semua bisa menanam kestabilan yang sungguh-sungguh kepada generasi yang muda. Saudara-saudara. Kadang-kadang kita overconfident. Overconfident dengan dua kemungkinan. Pertama, saya seharusnya begini. Dan kedua, saya mampu begini. Saudara-saudara, menguji kemampuan sendiri itu perlu sesuatu keberanian dan satu objektivitas yang cukup tinggi. Jadi engkau mengeluarkan diri dari dirimu. Engkau memisahkan dirimu dari dirimu. Menilai dirimu dari pinggirmu. Jadi dirimu menjadi subjek penilai. Dirimu juga dijadikan objek yang dinilai. Can I? Am I possible? Do I have the capability and the ability to do it? Saya harus memisahkan diri. Nah, manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa memisahkan diri dari diri, lalu menjadikan diri subjek terhadap diri sebagai objek. The only being with relativity of you yourself become your subjectivity and to analyze yourself as an objectivity. Dirimu sebagai subjek menilai dirimu sebagai subjek. Dirimu mendapatkan dirimu menilai dirimu. Self-esteem. Ini satu-satunya. Saya baru selesai minggu lalu 5 kali khotbah dengan satu ayat, jangan melihat diri lebih daripada seharusnya. Ukurlah dirimu dengan iman yang diberikan oleh Tuhan bagi kepada masing-masing. Yaitu Roma pasal 12 ayat 5 di Kuala Lumpur. 5 kali khotbah satu ayat. How to esteem, how to evaluate yourself. Bagaimana engkau menilai diri? Menilai pakai ukuran apa? Setelah 4 kali kelima, iman dari mana? Iman confident yang dipupuk oleh dirimu itu dipupuk melalui apa? Saudara-saudara. Sehingga aku tidak over confident, overestimate, over evaluate myself. Kalau aku melebihi dari seharusnya, itu berarti memberi peluang kepada frustrasi yang akan datang. Kalau aku memberikan evaluasi lebih daripada seharusnya, itu memberikan kemungkinan aku putus asa pada hari depan. Nah, saudara-saudara, kalau demikian, ini semua sampai sekarang keempat. Sebabnya, kenapa frustrasi, kenapa putus asa, harus ditelusuri kembali daripada dasar. Saudara-saudara, kelima, mengapakah kita frustrasi? Mengapakah kita putus asa? Karena kita banding dengan orang lain. In comparison with others. Suka banding sama orang lain. Itu satu kecelakaan yang tersembunyi. Jangan suka banding sama orang lain. Dia itu dia. Saya ini saya. Kamu itu kamu. Semua. Dia itu dia. Saya ini saya. Kamu ini kamu. Saya bukan kamu. Kamu bukan dia. Dia bukan aku. Aku bukan dia. Aku bukan kamu. Dia juga bukan kamu. Karena aku adalah aku, maka aku harus berpijak kepada anugerah, berpijak kepada janji Tuhan, berpijak kepada potensi, berpijak kepada semua kemampuan yang ditanam Tuhan dalam diriku, untuk mengerti diriku, untuk memperkembangkan diriku, untuk mempertaruhkan diriku di dalam diri Tuhan. Itu caranya. Saudara-saudara, jangan suka banding sama orang lain. Jangan iri hati orang lain. Kalau orang lain nyanyi lebih baik, engkau mulai nangis. Makin nangis makin jelek suaramu. Nanti menyanyi. Suara mereka seperti ada emas di dalamnya.
Begitu keluar suara itu, begitu soft, begitu bagus. Dan di dalamnya ada sesuatu metal atau sesuatu mutu yang tidak bisa dibandingkan. Buat apa iri? Tidak ada gunanya. Tuhan, kenapa kasih dia? Tuhan kalau jawab, dia kira-kira jawabnya. Kalau kasih kamu, sebelahmu juga marah. Kalau kali sebelahnya marah lagi. Jadi Tuhan bilang, aku mau menganugerahkan siapa? Siapa? Aku mengasihi siapa? Siapa? Engkau tidak usah ikut. Ini kedaulatan. Tidak ada gunanya. Jangan suka banding sama orang lain. Semua 1, 2, 3. Itu sumber kecelakaan. Saudara-saudara. Di peribahasa Tionghoa ada 2 kalimat yang sangat ironis. Kalau nyonya selalu baik punya orang lain. Tapi kalau komposisi selalu baikan punya sendiri. Ya. Jadi kalau suami mengatakan, istri orang lain gini, kenapa kamu tidak gini? Itu cilaka, bikin rusak hubungan. Saudara. Tadi istri sudah belajar, dia bilang, suami orang lain gini, kenapa kamu tidak begini? Rasain lu, saudara. Orang lain lebih baik, istri orang lain baik, lu kok tahu? Lu sudah pernah nikah sama dia? Saudara-saudara, kenapa orang suka main pelatur? Besok hidup pernikahannya tidak bahagia. Karena dia sudah tahu orang berbeda-beda, banding-banding. Akhirnya dia puas suami istri sendiri. Bodoh. Nikmati saja istrimu, sudah semua. Tidak usah jauh lagi yang lain. Nikmati satu sudah. Satu sudah cukup repot. Saling melayani, saling membantu, saling mengisi, saling melayani, sudah cukup. Tapi kalau engkau suka banding-banding, itu cilaka. Suka membandingkan orang lain, suka melihat orang lain, lalu tidak puas kabar diri, itu bodoh. Kita seharusnya memuaskan diri dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, membandingkan orang lain itu sumber kecelakaan untuk hari depan. Iri hati tak pernah menolong. Iri hati hanya merusak, destruktif, menghancurkan. Iri hati tidak pernah memberikan lubrikasi, tidak pernah memberikan kehiburan, kekuatan. Maka ayat tadi yang kita baca mengatakan, jika engkau memandang kepada Tuhan, konsentrasi bersandar kepada Dia, dan jangan berdasarkan bijaksana dirimu sendiri. Ini akan menyembuhkan akan pusarmu. Ini akan melubrikasi kepada tulang-tulang. Ini akan melicinkan, akan memberikan pelunas di dalam tulang-tulangmu. Saudara-saudara, orang kalau gerak badan itu kalau enak sekali. Orang tua kalau gini kaku gini sakit karena apa? Sudah tidak lagi seperti anak muda. Kalau dia anak kecil, waduh goyangnya badan begitu lemes seluruh badan. Karena apa? Di dalamnya penuh dengan lubrikasi. Tetapi jika engkau iri hati, jika engkau merasa diri pintar, engkau menjadi orang yang kaku, yang serat, yang susah bergerak, menjadi orang yang penuh dengan kepahitan. Saya harap tidak ada orang tersinggung. Ada lelucon mengatakan orang kalau botak di depan itu karena suka berkelahi sama istrinya. Dijambak-jambak jadi botak. Tapi kalau botak di belakang itu sangat dikasihi. Istrinya lus-lus jadi botak. Jadi ada versi lain mengatakan orang kalau botak di depan itu orang pinter. Karena botak itu pinter. Tapi kalau botak belakang itu pemikir. Lalu ditanya, kalau botaknya muka 8 apa? Muka juga botak, belakang juga botak. Dia pikir dia pinter. He thinks he's smart. Nah saudara, barang siapa memikir dirinya pintar, dia tidak ada pelumnas. Barang siapa bersandar kepada bijaksana sendiri, dia akan gagal. Saudara-saudara, frustrasi, putus asa, bagaimana? Pak Tong, saya sudah menemukan daripada jawaban-jawaban tadi. Mengapa aku putus asa? Betul, karena aku dengar khotbah yang salah tentang Tuhan. Akhirnya saya tidak mendapatkan sesuatu. Bertobatlah kamu.
Aku berlebih frustrasi dan putus asa karena aku terlalu percaya janji orang yang tidak jujur dan tidak mampu. Aku terlalu frustrasi, aku putus asa karena aku mempunyai ambisi terlalu tinggi. Aku frustrasi, aku putus asa karena aku confident terlalu besar. Seharusnya saya begini-begini. Akhirnya tidak sampai. Aku terlalu frustrasi karena aku suka membanding dengan orang lain. Mari kita lepas dari 5 hal ini. Ini yang salah 5 ini kita buang. Lalu bagaimana? Kembali kita pertama, pulang kepada Tuhan dan mendapat sejahtera dan istirahat di dalam pangkuannya. Ini cara pertama. Return to the Lord. Kembali kepada Tuhan. Lalu sekarang kita mau dipukul, mau dihajar, mau menerima apa saja yang Tuhan lakukan dalam dirimu sendiri. I return to you, God. Aku sekarang kembali kepadamu. Kalau perlu pukul, aku pukul. Kalau perlu ajar. Saudara, jangan lupa, anak-anak yang pernah diajar oleh ibunya sendiri, setelah pukulan terjadi, tidurnya paling nyenyak. Sebelum itu nakal, gumul, lawan, berontak, sampai dipukul, tidak ada jalan lain. Engkau dipukul, sudah pukul, sudah kambuan, sudah. Coba lihat. Anak-anak tidur paling nyenyak setelah dipukul oleh ibu sendiri. Sebelum itu nakalnya luar biasa. Tidak mau berhenti. Gini, lawan terus. Sudah dipukul habis. Sudah dihajar. Sudah nangis selesai. Kambuan. Ya sudah. Mama, aku balik. Kembalilah kepada Tuhanmu. Kembali mau dipukul. Kembali mau dihajar. Engkau bilang saya sudah putus asa. Saya sudah frustrasi. Saya sudah kecewa. Sekarang. Biar dipukul lagi. Supaya engkau berhenti daripada ambisi yang liar. Kembalikan pangkuan Tuhan. Mendapat istirahat di dalam Tuhan. Rest in the Lord. Only get peace in His bosom. Tidak ada jalan lain. Kedua, engkau mulai menilai diri dengan pengertian yang baru. Nilailah dirimu dengan iman dan ukuran takaran yang diberikan kepada masing-masing. Ada orang iman besar, ada orang iman kecil. Ada orang mempunyai kemampuan besar, ada orang mempunyai kemampuan kecil. Engkau mulai menilai diri, mengenal diri. Engkau mulai menghadap diri dengan sewajarnya. Saya ngaku Tuhan, saya hanya begini saja. Setiap ibu baru melahirkan anak, kira anaknya paling baik di seluruh dunia. Setiap wanita melahirkan anak, anggap tidak ada orang boleh mengalahkan anaknya. Dialah anak paling baik. Setiap orang kalau nikah menganggap dia punya pernikahan paling penting. Seperti pernikahan orang lain tidak penting, pernikahan dia paling penting. Jadi kadang-kadang itu membuat itu kartu undangan lebih indah dari kitab suci yang dicetak. Karena saya paling penting. Tidak salah engkau pentingkan dirimu. Tetapi kalau engkau pentingkan dirimu lebih dari apapun, itu mulai bahaya. Kebaktian sembarangan. Kalau pernikahan, hiasnya luar biasa. Benar? Kalau pernikahan di gereja tidak ada yang ikut. Kalau di pesta itu bikin lebih mewah dari siapapun. Benar? Kenapa pekerjaan Tuhan engkau begitu sembarangan? Pernikahanmu begitu penting. Kenapa? Engkau mementingkan dirimu begitu. Saya hanya menanya. Saya tidak kasih jawaban. Saya tanya benar. Saya harus begini, saya harus mencapai ini. Saya. Tuhan mah pekerjaan Tuhan remeh. Benar. Saudara-saudara sekalian. Mulai menilai diri. Dengan takaran, dengan ukuran, objektif. Daripada apa anugerah Tuhan. Ibu-ibu, kalau anakmu dikalahkan sama anak orang lain, terima. Karena memang tidak ada orang yang sama. Bukan karena anak saya maka dia paling baik. Tidak. Dia hanya orang biasa. Kalau Tuhan mau angkat dia lebih dari orang lain, biar kehendak Tuhan jadi. Saya harus menilai anak saya orang biasa. Saya lihat saya biasa. Semua biasa. Tuhan yang angkat kehendak Tuhan yang jadi. Bukan manusia merencanakan. Amin. Setiap ibu belajar.
Sekarang engkau tidak mau frustrasi, tidak mau lagi kecewa, tidak mau hari depan dilukai dirimu sendiri. Minggu lalu kita mengatakan dilukai. Minggu ini sebenarnya saya harus katakan frustrasi dan kecewa itu ada melukai sendiri. Mengapa melukai sendiri? Karena dengan standar yang tidak benar. Kalau kita dengan cara tidak sadar melukai sendiri pada hari depan, berarti kita sekarang telah menanam bibit-bibit yang tidak beres untuk besok melukai kita sendiri. Maka harus menilai dirimu dengan iman yang sepatutnya menurut takaran Tuhan yang diberikan kepada masing-masing. Beda. Semua orang mendapatkan anugerah beda, iman beda. Dan menurut ukuran itu, takaran itu menilai diri. Ketiga, cara untuk menyembuhkan setelah engkau kembali dipukul dan istirahat oleh Tuhan. Kedua, engkau menilai sendiri dengan seharusnya menurut takaran itu. Ketiga, do your best after this. Sesudah ini, bekerja sebaik mungkin, sesetia mungkin, semampu mungkin, serajin mungkin, dan serahkan akibat kepada Tuhan. Engkau baru berhenti frustrasi. Do my best in my portion. After do my best, leave it to God. Setelah aku mengerjakan segala sesuatu, aku tidak menginginkan melihat sesuatu hasil sebesar apapun menurut ambisiku, menurut kehendakmu saja. Tuhan, apa yang harus aku pikul. Apa yang harus aku kerjakan. Sesudah itu jadinya apa? Engkau lah. Engkau dan kehendakmu saja yang terjadi, Tuhan, bukan aku. Ini cara terbaik. Mari kita kembali kepada ayat-ayat yang kita baca. Jangan bersandar kepada bijaksanamu, tapi konsentrasi menyerahkan seluruh kepada Tuhan. Dia pasti buka jalan hari depan. Dengan demikian engkau tidak bersandar kepada bijaksanamu sendiri. Engkau akan menyembuhkan pusarmu, akan melunaskan tulang-tulangmu. Engkau akan kembali menjadi orang yang berpijak kepada janji Tuhan yang asli, melalui pengerti Tuhan yang benar, melalui penilaian diri yang cocok, melalui kerajinan yang dikerjakan dengan sesungguhnya. Mari kita berdiri. Kita membaca bersama-sama sekali lagi dari Amsal Sulaiman, pasal ketiga, dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Setiap kali kita membaca istilah ku, mu kita ganti dengan ku, kau kita ganti dengan ku. Kita membaca bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan janganlah bersandar kepada pengertianku sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakuku, maka Ia akan meluruskan jalanku. Janganlah aku menganggap diriku sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhku dan menyegarkan tulang-tulangku. Ayat 9 saya membaca, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan, bersyukur untuk pengajaran, pengkoreksian, dan bersyukur untuk pencerahan dan kekuatan peringatan dari Tuhan. Berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada kita masing-masing. Mari kita berdoa. Semua buka suara berterima kasih berdoa. Semua berdoa.
Bapa di dalam surga, kami berterima kasih di dalam hidup kami sehari-hari. Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak membuang kami. Engkau terus bekerja melalui kehendak-Mu di dalam Roh-Mu yang kudus untuk membawa kami kembali kepada ajaran yang benar, kembali kepada pangkuan Tuhan, kembali kepada pengajaran Tuhan, kembali kepada pukulan tambukan Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh ditenangkan di dalam rencana Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Beri kekuatan kepada kami untuk kami boleh berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada diri sendiri. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.